Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah, yaitu Paskah Subuh atau buah-buah hijau. Oleh karena itu kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai dengan ayat 44, demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kebangkitan Yesus sebenarnya menjadi sebuah berita yang sangat kontroversial. Mulai dari kejadian itu, peristiwa itu, hingga pada saat ini. Karena fakta dan realitanya, hingga zaman sekarang, hanya orang Kristen yang percaya bahwa Yesus bangkit. Tentu di luar daripada kekristenan tidak demikian. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana terjadi juga kontroversi antara orang Kristen dengan orang-orang Yunani yang ada di Korintus khususnya. Dalam sebuah paham yang dipahami oleh orang Yunani, kalaupun mereka menerima sebuah kebangkitan, tetapi tidak ada kebangkitan tubuh. Kenapa hal itu tidak dipercaya oleh orang Yunani? Karena dalam paham orang Yunani, ketika manusia mati, maka tubuhnya ini adalah yang penuh dengan dosa, maka akan mati. Maka rohnya akan terpisah. Maka dikatakan bahwa puncak daripada sebuah kehidupan, ujung daripada sebuah kehidupan adalah kematian. Ketika tubuh ini sudah mati, ketika terjadi kematian, maka roh akan terpisah. Yang dalam paham mereka, bahwa roh manusia itu tidak akan pernah berdosa. Maka tidak mungkin tubuh yang alamiah ini atau tubuh yang berdosa ini akan dibangkitkan. Dan dalam sederhananya, orang Yunani pada saat itu tidak percaya akan namanya kebangkitan tubuh. Nah, Paulus tahu. Paulus memahami pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang Yunani pada saat itu,
yang berusaha menentang soal kebangkitan. Maka dalam perikop ini, di dalam segala usaha yang dikumandangkan oleh orang Yunani, Paulus mematahkan paham mereka dengan sebuah analogi yang sangat masuk akal. Karena memang pada saat itu orang Yunani masih mengandalkan otaknya, masih mengandalkan pikirannya, segala sesuatu yang rasional yang masuk akal itu bisa diterima. Maka Paulus juga menanggapi mereka dengan sesuatu yang rasional. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Paulus memainkan sebuah logika, yaitu bahwa kebangkitan tubuh itu sama seperti biji gandum dan biji lainnya. Yang dalam arti Paulus mengatakan bahwa ketika biji itu belum ditanam, itu masih benda mati. Tapi ketika dia ditanam, bukan biji yang tumbuh, tapi ada sesuatu yang baru, tunas yang baru. Tetapi maknanya tetap adalah seperti gandumnya, tetap gandum yang tumbuh. Tetapi gandum yang tidak bijinya ini, tapi yang maknanya, hakikatnya tetap gandum. Nah, demikian juga Paulus membuat sebuah analogi yang berikut. Dia katakan bahwa antara tubuh manusia berbeda dengan tubuh binatang. Tubuh binatang yang satu berbeda dengan tubuh binatang yang lain. Tubuh antara ikan berbeda dengan tubuh ikan yang lain dan burung. Bahkan dia katakan kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan daripada bulan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Paulus mau membuat sebuah pemahaman bahwa kebangkitan tubuh itu akan terjadi. Tetapi kebangkitan tubuh yang seperti apa? Apakah kebangkitan tubuh seperti aku sekarang ini, yaitu dengan wajah yang serupa, dengan perawakan yang kurus, dengan kulit yang hitam? Apakah demikian nanti tubuh saya akan dibangkitkan? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin kita juga akan seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak kita sudah ada juga terlebih dahulu sebelum kita. Dalam perikop kita, dalam ayat yang ke-35 itu jelas dikatakan, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apa mereka akan dibangkitkan. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus percaya lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu menjadi sumber utama bagi kita, bahwa kita orang yang percaya di dalam Tuhan juga akan menerima kebangkitan. Tidak hanya kebangkitan roh, tetapi kebangkitan tubuh. Tetapi soal tubuh yang seperti apa yang Tuhan bangkitkan nantinya, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi yang dibangkitkan oleh Yesus, kebangkitan tubuh yang Yesus lakukan adalah kebangkitan tubuh yang rohania. Yang artinya seperti apa? Kebangkitan tubuh yang tidak ternoda, yang tidak berdosa. Kalau kebangkitan tubuh seperti kita pada saat ini, tubuh kita sekarang ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa. Maka dari sini berarti kita membuat sebuah pemahaman, sebuah keyakinan bahwa orang-orang yang percaya di dalam Tuhan hanya itu yang akan memperoleh sebuah kebangkitan tubuh. Nah, yang kedua yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau pertama tadi kita memahami bahwa hanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada kebangkitan Yesus, yang akan menerima kebangkitan tubuh. Maka kita juga mau membuat sebuah keyakinan, karena hanya orang yang percaya akan menerima kebangkitan tubuh rohania seperti yang Yesus inginkan dan Paulus ajarkan. Berarti kita juga pada saat ini harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan kebenaran Tuhan, supaya kita kelak mendapatkan kebangkitan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Paskah subuh ini kita mau diingatkan bagaimana kebangkitan tubuh itu awal dan mulanya itu yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi yang utama, yang pertama sekali. Maka lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita mau diingatkan setiap orang yang percaya akan menerima kebangkitan kembali. Maka untuk menerima kebangkitan kembali berarti kita harus hidup di dalam kebenaran.
Jangan kita berpikir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, aku nanti akan dibangkitkan. Tubuhku nanti akan Tuhan bangkitkan. Kalau kita masih melakukan dosa dalam kehidupan, tidak akan pernah ada kebangkitan kepada kita. Justru yang ada apa? Kebinasaan. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan kembali bagaimana kebangkitan yang akan menjadi bagian orang yang percaya. Bagaimana kebangkitan yang menjadi kita idamkan atau kita rindukan di dalam kehidupan. Maka mari kita berlaku benar dalam kehidupan kita. Lewat kebangkitan Yesus, kita diingatkan untuk mempersiapkan diri untuk menerima kebangkitan kelak ketika sudah waktunya Tuhan akan membangkitkan kita. Lalu kita akan bertanya kembali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Seperti yang di dalam perikop ini. Bagaimana ketika kedatangan Tuhan? Apakah yang belum mati akan dibangkitkan kembali? Tubuh mereka seperti apa? Tetap kami mau katakan, kami setuju seperti yang dikatakan oleh Paulus. Setiap orang yang percaya akan mendapatkan pembaharuan di dalam kehidupan. Nah sekarang Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang menjadi persoalan bagi kita pada saat ini, apakah kita orang percaya dalam kehidupan? Jangan dulu kita berbicara soal kebangkitan tubuh, soal kebenaran, keadilan, aja kita tidak bisa melakukannya. Maka lewat firman ini, lewat kebangkitan Kristus yang kita rayakan, kita mau memperjuangkan kebangkitan keadilan di dalam kehidupan. Kita mau memperjuangkan kebangkitan kebenaran di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya dengan melaksanakan keadilan dan kebenaran, maka kita akan memperoleh kebenaran di hadapan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pengudusan. Maka siapa orang yang sudah hidupnya kudus seperti yang Tuhan kuduskan, dia akan memperoleh kebangkitan sebagaimana yang Yesus akan lakukan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diingatkan kembali bagaimana kelemahan-kelemahan kita yang terjadi selagi kita masih di dunia ini. Kita harus percayanya akan ada menjadi sebuah kekuatan. Apa kelemahanmu sekarang Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Kalau sekarang kelemahanmu masih sangat banyak. Kelemahan kita pribadi pas pribadi banyak sekali. Tapi mari lewat kebangkitan Yesus kita menjadikan kelemahan menjadi kekuatan bagi kita. Karena apa? Karena Kristus sudah bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, marilah kita senantiasa mempercayai Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus inginkan daripada hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Benar ya Tuhan, bahwa jiwa kami, hidup kami akan Tuhan bangkitkan sesuai dengan kehendak-Mu ketika Engkau nantinya datang ke dunia ini. Kami percaya dengan semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memberkati kita dan selamat Paskah.